Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman, channel Just Click Subscribe. Nah, kali ini saya membawa seorang teman di sini. Siapa namanya, Pak? Ya, nama saya Mansur. Ya, sesuai dengan tema, kita ingin menggali bagaimana Wakatobi ini, kehidupan di Wakatobi, teman-teman yang datang ke Wakatobi. Apa kenangan yang bisa diceritakan tentang Wakatobi dalam podcast singkat ini? Bang Mansur, sudah berapa lama di Wakatobi? Saya kurang lebih sudah hampir setahun. Ya, ini adalah tempat yang sebenarnya sangat eksotik ya, dari segi panorama alam bawah laut. Hanya memang kondisi di darat ya, khususnya untuk kehidupan sehari-hari, ya masih banyak yang kurang. Bensin lagi ya? Iya, di sini Pertalite harga Pertamax ya. Jadi kita langsung dibuka dengan hentakan fakta-fakta yang luar biasa dari Pak Mansur ini. Ternyata di Wakatobi keindahan di bawah lautnya sudah melegenda ya. Tapi untuk pendatang, orang-orang yang baru masuk Wakatobi mungkin akan sedikit terkejut karena di Wakatobi ternyata ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Tentang makan minum, Bang. Bagaimana kesannya terhadap makanan minuman? Ya mungkin harganya yang relatif tinggi ya untuk buahan maupun juga sayur-sayuran. Mengenai rasanya, Bang, seperti apa yang bisa diceritakan? Kalau ikannya mungkin sangat lezat ya, karena ikannya di sini baru satu kali mati dan ikannya juga segar ya. Hanya saja mungkin cara pengolahannya yang mungkin harus ada variasi ataupun ada ada diversifikasi lagi, bahwa ikan di Wakatobi ini bukan dijual dalam bentuk kiloan. Oh ya. Ya, tapi dia dalam bentuk tempat-tempat gitu. Satu tempat. Hitungannya volume ya, satu jumlah tempat ya. Jadi Tidak kadang satu kilo. Untuk misalnya kayak ikan cakarang yang kecil itu atau ikan tuna itu ya. Jadi dia satu ekor itu dijual per ekor kadang harganya. Jadi ada yang ukuran besar, sedang, kecil. Kalau ikan-ikan layang itu juga dia biasanya yang kecil itu 8 ekor, itu 21 tempat. Tidak ada ukuran yang jelas masalah tempat. Dan masyarakat kayaknya tidak terlalu familiar dengan kilo ya, lebih untuk satu tempat. Mungkin mereka familiar dengan nilai uang ya, kalau satu tempat biasanya 20.000. 20.000 ya. ya. Jadi mereka mengelompokkan volume ikan itu berdasarkan harganya. Jadi orang tak hanya tahu membeli satu tempat sekitar 20.000 ya. Nah, ini mungkin juga bisa buat masukan ya, buat Mas Arif misalnya sebagai penyuluh perikanan, ya mungkin nanti bisa disosialisasikan mungkin ke pelaku-pelaku usaha atau masyarakat yang menjual ikan, kenapa tidak mau pakai kilo begitu? Padahal mungkin kilo. Padahal itu lebih jelas ukurannya, karena kuliner kaki lima di sini. Ya. Sudah pernah mencicipi belum yang kuliner kaki lima? Ya, sudah sering sih beberapa tempat. Hanya ya rasanya ya itu, mungkin di sini cuma sari laut ya, atau bakso atau pentolan-pentolan gitu, Bang. Dan harganya juga lumayan mahal dan rasanya masih kurang maksimal gitu. Tempat yang direkomendasikan Kak untuk makan, minum atau kaki lima yang langganan di mana? Kalau yang warung, Sekelas warung di mana? Ya, sekelas warung itu mungkin Dapur Waode. Oh, Dapur Waode itu di sekitar di sekitar perempatan pelabuhan yang mau ke arah pelabuhan. Itu langganan di situ, Bapak. Langganan. Harganya juga sangat sesuai kantong pendatang ya. Tapi rasanya rasa bintang 5. Wow, itu Dapur Waode untuk rasa bintang 5, harga kantongnya kantong pendatang. Iya. Nah, kalau saya cukup ini ya, kalau saya pilihan makanan cukup dinamis. Dan saya tidak merasa makanan di Wakatobi ini di bawah. Ya memang pilihannya sedikit dibandingkan tempat asal saya ya. Yang penting nasi Padang. Saya sekarang bisa hidup dengan nasi Padang. Nasi Padang yang di depan hotel wisata itu recommended. Harganya 15.000, Anda sudah bisa makan nasi ikan dengan rasa rendang ya. Itu luar biasa. Itu suatu inovasi dari para penjual makanan kita. Nah, kalau sudah bosan nasi Padang, saya ke Karisma. Karisma apa tuh, Bang? Rumah makan juga. Iya. Di sana dengan harga ya 20-an ribu kita sudah dapat yang seleranya
rasa-rasa seperti hotel lah. Jadi sudah ada sup-supan ya, atau saus-sausan hotel Di mana gitu. itu? Jadi Karisma saya rekomendasikan untuk pendatang, walaupun sana mungkin penyajiannya agak lama karena dia masak sendiri. Ada mie gitu. Ada mie kering. Ada kalau mie Coto. coto tidak ada. Dia makanan lebih makanan ini sih, restoran sih. Restoran. Oh, iya. Kalau Nasi coto nggak ada. goreng, Nasi ya. goreng, seafood, nasi goreng biasa, mie seafood, mie biasa, terus ayam rasa jahe dan sebagainya. Saya suka di situ. Saya kalau bisa bertanya ke Mas Arif, kira-kira Mas Arif kan udah hampir 10 tahun kan di Wakatobi. Kira-kira dari segi pelayanan publiknya gimana ini? Misalnya dari sektor kesehatan, pendidikan di sini. Ya. Gimana Mas? Kebetulan saya kalau pendidikan saya kurang tahu ya. Saya tidak punya sejarah berhubungan dengan sektor publik terkait dengan pendidikan. Tapi kalau kesehatan, Misalnya kayak sekolah SD, SMP, SMA. oh ya, di sini banyak sekolah SD. Kalau taman kanak-kanak mungkin masih ada, tapi saya tidak pernah melihat yang ini ya, menonjol ya. Kalau sekolah dasar, ada beberapa sekolah dasar di sini yang direkomendasikan, yang kayak di SDN Pongo yang depan SMA 1 itu jadi favorit bagi para pegawai pendatang di sini ya, anak-anaknya di situ. Kalau mau dekat rumah, kalau kebetulan saya di Mandati, ada juga SDN di Mandati 3 ya, SDN Mandati 3, ada beberapa SD. Jadi saya tidak tahu mengenai kualitasnya, tapi setidaknya untuk sekolah dasar ada di sini. Dan untuk sekolah yang informal ya, yang non negeri ya, swasta, banyak di sini kayak Pondok Tahfiz, terus ada pesantren, Mu'adz ada bin Jabal Mu'adz itu. bin Jabal yang dekat di bandara, walaupun agak jauh dari sini. Iya. Saya kira di sana sistem pendidikannya udah punya standar khusus ya, karena bukan dari Wakatobi. Iya. Nah, jadi untuk pendidikan kayaknya bisa lah kita andalkan di sini untuk pendidikan dasar. Iya. Tinggal mungkin SMP SMA-nya, karena saya belum ada gambaran. Di sini ada juga SMP, ada SMA, tapi saya tidak punya gambaran Kalau terkait itu. untuk sekolah kedinasan ada juga di sini, Bang. AKKP Wakatobi. Oh iya, Iya. jadi pulau kecil ini ada sekolah milik kementerian ya. Iya. Coba diceritakan dulu Bang, apa Ya, itu AKKP? jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang punya anak yang ingin disekolahkan di Jenjang apa? jenjang D1 mah, Oh, D1. D1, tapi dia punya standar nasional kan? Kementerian, nasional, ya kurikulum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dia ada 2 program studi. Yang pertama itu adalah ekowisata bahari dan yang kedua adalah konservasi. Nah, kenapa itu jadi rekomendasi? Karena memang ini potensi Wakatobi ya sebagai daerah tujuan wisata dan juga sebagai taman nasional, sebagai daerah konservasi, sehingga sayang kalau itu tidak diminati oleh khususnya putra-putri Wakatobi. Oh iya. Di sana Iya. apa saja penjurusannya Bang? Untuk saat ini penjurusannya itu ada 2 tadi ya. Yang pertama itu adalah ekowisata bahari untuk skala D1 1 tahun dan juga konservasi. Tapi ada plus minusnya Bang, karena di situ ya mungkin karena ini baru berjalan kurang lebih 6 angkatan dan tahun ini angkatan yang ke-7. Tapi kelebihannya itu sertifikasinya sangat Banyak. Apa saja? mumpuni begitu Bang. Ya sertifikatnya itu ada Selam, A1, A2 yang sampai sudah SSI ya, yang standar internasional. Kemudian ada bahasa Inggris juga ada. Kemudian ada untuk ekowisata itu ada sertifikat kepemanduan. Untuk wisata selam, wisata darat. Akan menjadi pemandu wisata, guide ya. Iya, jadi bisa jadi dive operator ataupun pemandu wisata. Selain itu apa lagi Bang? Sertifikat yang lain? Fotografi ada nggak? Fotografi bawah air belum, jadi hanya untuk mendampingi wisatawan saja. Oh iya iya. Iya. Jadi selama 1 tahun ini mereka mendapatkan banyak skill ya Ya, untuk menunjang karir sebagai pemandu wisata dan pengelola kawasan wisata ya. betul Bang. Luar biasa. Ternyata di Wakatobi sudah ada ya, seperti Ya. itu. Dan Lalu- ini Jadi sudah ada ancang-ancang ya, selain ke pariwisataan mereka juga akan menitik beratkan pada bidang pengembangan SDM bidang perikanan. Jadi mereka mungkin ada jurusan penangkapan ikan dan sebagainya ya. Luar biasa, kita tunggu kiprahnya untuk sekolah itu. Jadi terjawab kan untuk sekolah, kita tidak perlu takut kalau di sini untuk orang-orang seperti kita yang pendatang
sekolah di sini ada tersedia semua jenjang, bahkan di jenjang D1 sudah ada. Nah, kalau untuk sisi ini Bang, sisi transportasi, apa yang Bapak bisa lihat, ceritakan? Oh ya, jadi kalau untuk transportasi mungkin karena pesawat sekarang sudah ada ya, Senin dan Jumat, tapi harganya itu Bang, yang harga tiketnya 1 juta lebih kan? Di luar Nurul. Iya, itu di luar apa? Kecuali mungkin kegiatan-kegiatan yang mendesak ya. Misalnya ada urusan keluarga yang mendesak atau untuk perjalanan dinas. Tapi kalau untuk berwisata, saya pikir itu ya mending kita ke Makassar ya. Naik kapal. Naik kapal juga saat ini untuk yang jetliner itu lumayan bagus, cuman jaraknya yang waktunya yang sangat lama. Jetliner dari mana ke mana nih? Jadi jetlinernya ini sudah ada ya, dari Kendari ke Wakatobi. Ya, hanya waktunya itu kurang lebih 14 jam kan? Oh iya. Lama. Jadi habis di jalan dan fasilitasnya ya saya pikir tempat tidurnya yang kurang Bang. Jadi kita harus lebih banyak duduk. Kemudian untuk yang penyeberangan kapal itu ya, kapal rakyat itu saya pikir harganya mungkin ya Bang. Masih agak lumayan tinggi ya untuk 250-an ya. Iya, 200 ya, kurang lebih begitu Bang. Kalau saya dulu pertama datang di sini masih ada penerbangan tiap hari ya. Iya. Wings Air. Lalu ada masuk Garuda sehingga ada penerbangan 2 kali sehari. Dan itu cukup membantu untuk kita-kita yang pendatang ya. Bahkan untuk orang lokal sendiri yang mau perjalanan ke Jakarta atau kota besar lainnya, tidak susah lagi untuk harus menyeberang pakai kapal. Tapi seiring perjalanan waktu, karena mungkin kurangnya penumpang karena COVID dan sebagainya, jadi frekuensinya dikurangi lagi jadi hanya 1 kali atau dua kali seminggu. Kalau di daratnya sendiri, walaupun ini pulau kecil, angkot ada, tapi di sini tidak banyak angkotnya, dan rutenya pun hanya daerah-daerah kota aja. Jadi teman-teman yang baru datang ke sini yang mungkin harus memiliki kendaraan pribadi sendiri, atau kayak yang datang berwisata, paling bagus merental sepeda motor atau mobil, sepeda ya. Atau sepeda. Ya. Kalau sepeda juga bagus karena sini terjangkau untuk sepeda. Ya. Saya biasa jalan kaki Bang. Jadi kalau dari rumah ke pasar ya, pasar pagi atau pasar itu ya biasa jalan kaki atau naik motor ya, karena lebih dekat kayaknya dan lebih sehat ya. Luar biasa Pak Mansur, ini pendatang teladan, suka berolahraga, nggak kayak saya nih, kayak suka bermalas-malasan di rumah ya. Itu untuk transportasi ya teman-teman. Jadi untuk transportasi dalam pulau seperti itulah sarannya. Dan kalau mau menjangkau pulau-pulau lain, karena Wakatobi ini bukan hanya 1 pulau ya. Ada Wangi-Wangi, Kaledupa, Tome, dan Binongko. Itu harus menggunakan transportasi laut. Ada banyak pilihan kapal penyeberangan dari speedboat sampai kapal kayu. Nah, itu harganya pun bervariasi. Kalau ke Kaledupa Bang berapa sekarang? Kaledupa 50-an ribu, itu ada 2 kali perjalanan kapal ya. Dan itu ada banyak pelabuhan di sana. Saya hanya biasanya lewat pelabuhan yang paling dekat, yang Ambeua. 50.000 jam 8 pagi sama jam 1. Kalau kita mau ke Hoga Bang, bagaimana itu? Oh ya, kalau ke Hoga itu kan Hoga termasuk Pulau Kaledupa ya. Jadi kita ambil kapal Kaledupa. Iya. Dari pelabuhan Ambeua Kaledupa kita menyewa perahu motor di sana. Itu mungkin ada tambahan sekitar 50.000 lagi untuk PP ke sebelah pulang perginya. Atau mungkin bisa bicara dengan orang kapal, kalau kebetulan penumpangnya banyak, mungkin bisa minta singgah di Pulau Hoga dulu sebelum ke karena ada akses Ambeua. Jembatan ya. Iya, ada dermaganya di sana untuk dirapati oleh kapal besar. Nah, Pulau Hoga adalah salah satu magnet wisata di Wakatobi, khususnya di Pulau Kaledupa. Di sana ada stasiun lapang kelautan. Opwal ya. Ya, ada base operation of Wallacea ya, project ya. Ada Opwal, operasi Wallacea. Dan itu biasa digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa asing ya. Ya, itu jadi sekolah lapang ya. Setiap summer atau winter saya kurang tahu nih persisnya winter atau summer di Inggris, sekolah kayak di sana kampusnya itu yang Cardiff University di Inggris itu mendatangkan mahasiswanya 1 angkatan. Jadi
ada suatu waktu di pulau kecil itu bisa sampai puluhan bule ya. Puluhan orang-orang yang datang Mahasiswa, untuk melakukan riset, mahasiswa dan dosen-dosen. Apalagi nih bang? Tempat jalan-jalan malam, saya untuk wisata ngopi. Ya, wisata ngopi. Jadi kita kan datang ke Wakatobi bukan untuk kita bekerja, tapi kadang kita membutuhkan tempat untuk relaxing, untuk menghilangkan penat. Kalau sudah bosan di rumah, kita ke tempat ngopi. Salah satunya di sini di Rendes Cafe yang ada di ujung baratnya Marina Wakatobi. Nah, selain tempatnya nyaman, ya. Ya. Sini juga gampang diakses ya. Ya. Dan di depannya juga ada kaki-kaki lima untuk kaki lima. kopi ataupun jus-jus bang ya, Yang harganya mulai dari 5.000-an di depan. Ya, ada pisang goreng, ada gorengan ya, pisang goreng, ada macam-macam lah. Dan harganya juga lumayan terjangkau. Nah, selain di sini ada beberapa rumah kopi lagi, warung kopi lagi, kayak di dekatnya sana apa lagi? 19 kopi. 19 ya, 19 Cafe, terus Di apa daerah, namanya itu di ya? daerah Wasima ya? Wasima, ya, Ya, daerah Wasima. Wasima. Poros, Jalan Itu Poros. kalau dari Jalan Poros itu ke barat ya. Lalu ada juga di mana lagi selain Kopi di sini? Daeng. Kopi Daeng. Ya. Tapi di sini banyak orang main kartu di sana. Ya, main kartu. Kalau hobinya main kartu ke sana aja, kartu main catur. Ya. Tapi kalau ingin terlibat pembicaraan yang lebih intens, yang lebih private ya, tidak mau didengar sama orang lain, ke sini aja di Rendezvous Cafe Atau di kalau mau yang Marina. suasana pantai bisa mungkin ke Sombu Liga. Oh, itu masih ada buka sampai malam ya. Malam bisa, atau di Cemara, Pantai Cemara, DC kan? Atau kalau yang semi ini ya, ada punya banyak simpanan di kantong ya. Ya. Ke belakangnya hotel wisata itu sekarang ada kafe. Nanti kita ke sana, Bang. boleh. Ya, di sana itu ada tempat ngopi juga dan lebih bagus pemandangan. Nanti saya live di sana ya. Di samping hotel wisata. Dan dulu tempat aula pertemuan dulu yang di wisata wisata, kan ya. sudah jadi tempat ngopi Iya. di sana. Oh, Jadi iya, kafe. iya. Karena ada aula barunya kan. Dan itu tiap malam buka. Dan itu view-nya langsung laut kan? Dan view-nya langsung laut. Paling bagus di sana rekomendasikan pergi jam 4 sore karena masih kelihatan warna biru air laut, sunset dan sebagainya. Oke. Ya. Bisa dicoba, Bang. Nanti kita akan live dari sana, kita coba review lagi ya. Nah, kalau ini tempatnya walaupun di ujung Marina, tempat paling ramainya di Wakatobi, tapi kita masih ada ruang untuk privat ya. Selain di lantai 1 ada lantai 2 juga. Dan harga kopinya juga ya tidak inilah, Bersahabat. masih bersahabat lah, tidak bikin Kantong. bikin GERD kantong. Tidak bikin asam lambungnya kantong naik. Hal yang menarik yang diceritakan selama di Wakatobi, Bang. Apa Ya, yang saya paling pikir berkesan? Mungkin masyarakatnya ya. Oh ya, bagaimana masyarakatnya? Baik nggak orang sini? Masyarakatnya agak ramah ya. Hanya memang kalau suaranya agak keras ya. Oh ya, Suara agak keras karena maklum daerah pantai ya, daerah pesisir. Tapi orangnya sangat ramah dan di sini satu yang saya banggakan keamanannya, Bang. Oh ya. Apa ya? Kayak keamanan untuk apa? Kayak misalnya kita parkir kendaraan ya, lupa kuncinya, Oh ya. tapi motornya nggak hilang. Nah, itu yang menarik tuh, Bang. Jadi Iya, di sini saya di tempat saya di Bima itu angka pencurian kendaraan bermotornya mungkin paling tinggi se Indonesia, mungkin se Asia Tenggara itu. Kita simpan motor jangan simpan di pinggir jalan. ya. Kita taruh motor di dalam rumah sekalipun bisa dicolong maling. Kita ada di situ. Saya pernah kejadian saya motor di halaman rumah dicuri. Nah, di Wakatobi Anda memarkir motor di pasar, di masjid atau dimanapun Masjid, dengan iya. kunci Atau di masih halaman tertinggal rumah. di motornya nggak bakal hilang, nggak ada yang ngambil. Pengalaman nih, satu malam kunci motor itu di motor. Ya, jadi tolong yang suka curi-curi motor jangan nonton acara ini ya. Di sini aman. Mungkin di sini apa budaya malunya tinggi ya. Malu kalau Mencuri, ya apalagi kan ini daerahnya kecil, jadi mungkin masih ada sanksi sosial mungkin diasingkan atau diapakan gitu kan. Karena tempatnya kecil gampang. Oh, ini yang Iya. suka curi. Oh, malunya setengah mati. Itu harus ditiru tempat-tempat lain ya, keamanan tinggi. Iya. Awal- Sama mungkin di sini kalau acara kawinan itu, Bang. Ada acara joget ya antara laki-laki perempuan berpasang-pasangan. Iya tuh jangan kaget tuh kalau malam-malam melintasi wilayah Jalan. Wakatobi jalan tiba-tiba lihat ada cahaya di tengah jalan, itu bukan cahaya lorong kematian ya. Itu bukan cahaya surga ya. Itu ada orang yang lagi hajatan di depan, ada acara hiburan malam-malam, mereka joget untuk jadi acara hiburan dan jogetnya joget
adat ya. Jadi mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek itu berjoget dangdut dengan musik khas Wakatobi. Dan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan cewek cowok. Dan itu tidak hal yang biasa di sini. Itu untuk hiburan semata, bukan untuk, kalau di tempat saya ya kalau ada bau-bau alkohol terus musiknya dangdut sudah pasti jogetnya acak gitu, enggak ada pasang-pasangannya. Karena kebanyakan warga Wakatobi ini bekerja di luar pulau. Jadi setelah anak-anak itu selesai sekolah, mereka diarahkan untuk merantau. Ada yang bekerja bidang pelayaran, ada yang bekerja bidang perdagangan. Dan itu mereka bekerja di luar pulau, lalu hasilnya didatangkan untuk membangun rumahnya di sini, untuk membangun kampungnya. Itu luar biasa di sini. Jadi kadang kita keliling, kita bisa melihat rumah-rumah yang megah berdiri tapi kosong, tidak ada orangnya. Tapi pada saat Idul Fitri atau hari-hari raya besar, mereka datang kembali untuk melihat rumahnya. Seperti itu ya kondisi di Wakatobi. Ya. Dan satu lagi Bang, mungkin di Wakatobi ini yang agak-agak unik ya. Banyak teman-teman misalnya juga dari luar yang datang, wah rumah di Wakatobi ini besar-besar Bang. Modelnya juga. Iya, tidak kalah lah sama. Iya, tidak kalah lah rumah-rumah yang di kota modern, besar ya, di misalnya di Makassar, di Kendari ya. Di sini masyarakatnya punya style. Punya apa? Memang kalau saya tidak salah di sini masyarakat itu yang penting punya rumah. Oh. Ya. Harus punya rumah dulu gitu ya. Baru punya yang lain-lain begitu. Jadi mereka memang harus berlomba-lomba untuk bangun rumah dulu. Ya. Luar biasa ya. Jadi cukup banyak yang bisa kita lihat ya di Wakatobi. Ternyata mereka membangun rumah dengan luar biasa, yang megah, yang indah. Itu hasil dari bekerja di luar dan tidak dihabiskan dengan foya-foya ya. Jadi mereka masih orientasinya untuk membangun daerahnya. Kalau dari sisi tadi yang bagus-bagus, tapi kan ada yang kadang yang jelek. Apa yang paling ini ya, kita banyak maaf ya, kita hanya melihat yang kita rasakan sendiri sebagai pendatang. Tidak ada niat dan maksud untuk menjustifikasi, untuk menjelek-jelekan wilayah, karena semua tempat itu ada bagus dan tidak bagusnya. Jadi kalaupun tidak relevan, itu kesalahan dari kami ya kan, sudah salah melihat. Apa yang paling mungkin di sini Bang juga harga barangnya itu yang mahal ya. Dan kayaknya sulit sekali juga kita untuk menawar. Oh, iya. Contohnya tuh kayak apa? Misalnya kayak pakaian, walaupun juga pakaian bekas ya. RB atau apa begitu ya, rombengan atau cakar. Kalau sudah di harganya susah turun. Padahal itu sebenarnya tawar-menawar kan seni dalam jual beli kan ya. Kita menawar setengah harga kan, tapi wah di sini harganya tinggi sekali Bang. Ya, jadi untuk level RB atau rombengan atau cakar ya. Pun barang toko yang lain kayak baju atau tapi apa. Saya sering dapat baju ini pun. Ini baju cakar loh. Juga. Oh iya. Ini barang. Kalau jaket saya cakar ini. Oh cakar ya. Berapa harga? Ini berapa harga jaket? 100.000 ini Bang. Iya. Saya berapa nih? Kurang ini. Ini 20.000 nih. Baju 20.000, baju golf. Nah itulah bagusnya di Wakatobi, walaupun harganya tidak bisa ditawar, tapi terjangkau lah untuk pendatang. Oke, saya kira itu saja ya. Nanti akan kita sambung lagi ya di tempat lain. Kita akan cerita lagi terkait dengan Wakatobi, ataupun mungkin ada program-program yang bisa kita ceritakan untuk diambilkan pelajaran atau menjadi bahan renungan, ataupun bagi teman-teman yang ingin datang ke Wakatobi, datang segera, datang jangan ragu-ragu. Wakatobi itu indah, Wakatobi aman, dan kalaupun ada kekurangannya itu tidak terlalu ini ya. Saya 9 tahun masih betah sebenarnya Pak, tapi sudahlah Pak, saya kalau bisa secepatnya kembali kampung halaman, karena sudah 9 tahun, mau 10 tahun nanti bulan Maret. Dadah. Salam dari Wakatobi, saya Arif dan Mansur. Mengucapkan salam. Mana tuh salamnya? Salam Wakatobi.